Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Priani, perwakilan dari kelompok saya akan mempresentasikan laporan proposal bisnis yang telah kami buat. Proposal bisnis ini mengenai usaha kuliner makaroni skutel. Latar belakang. Dengan perkembangan budaya cyber atau internet, penggunaan makaroni oleh masyarakat Indonesia tidak hanya diolah sebagai skutel. Saat ini, kita dapat dengan mudah menelusuri jejak perkembangan resep makaroni dari asalnya. Kita juga dapat dengan mudah mengolah makaroni menjadi berbagai menu makanan. Melihat peluang yang ada dari banyaknya peminat makanan makaroni skutel ini, maka kami tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner, yang tentunya memiliki kekhasan tersendiri. Olahan makaroni skutel yang akan kami tawarkan adalah beraneka macam pilihan jenis daging, rempah-rempah, saus, dan juga bumbu berkualitas. Visi dan misi usaha kami, visinya yaitu menjadikan olahan makaroni skutel sebagai makanan yang populer dan menjadikan rancangan usaha ini sebagai usaha yang menyajikan makanan sehat. Berikutnya itu misi. Yang pertama itu menjadikan Telhit, nama usaha kami, sebagai usaha makanan yang dapat diterima di kalangan masyarakat. Yang kedua, menyediakan usaha makanan yang berkualitas, bersih, dan sehat. Dan yang terakhir, memberikan kepuasan, kenyamanan, dan kepercayaan pembeli. Berikutnya itu ada analisis SWOT, strength atau kekuatan. Kualitas bahan yang terjamin pasti dan didapatkan dengan penelitian yang mendalam, sehingga dapat menghasilkan makaroni skutel yang terbaik. Aneka pilihan daging yang memiliki grade tinggi, dan juga menyediakan menu vegan friendly, sehingga semua kalangan dapat mengkonsumsinya. Berikutnya itu ada weakness atau kelemahan. Belum memiliki toko tetap, masih bergabung dengan rumah tinggal keluarga. Ini kita mengambil salah satu rumah salah satu anggota kelompok. Banyaknya hambatan yang dapat menghalangi perjalanan usaha ini dan juga masih belum tahu pasti di mana dapat memperoleh bahan dan alat yang terjamin. Berikutnya itu ada opportunity atau peluang. Diharapkan dapat menghidangkan banyak variasi di masa mendatang untuk memikat pelanggan baru dan ini ada tipe dan memperoleh partner kerja yang tetap. Berikutnya itu ada threat atau ancaman. Banyaknya pesaing yang sudah memiliki nama besar dalam usaha ini, berinovasi atau tersungkur adalah kalimat yang patut untuk dipikirkan. Slide berikutnya itu ada aspek pasar dan pemasaran. Perencanaan yang perlu dilakukan terkait dengan produk yang dihasilkan dari usaha ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada dimensi produk, berkenan dengan sifat dan ciri-ciri produk yang meliputi bentuk, ukuran, warna, serta fungsi. Produk yang mengambil bahan baku berupa makaroni disajikan dalam bentuk mangkuk kecil atau cup. Jadi kami menyajikannya dalam porsi yang secukupnya dengan bentuk cup aluminium foil ya. Yang kedua itu ada produk kuliner makaroni skutel hit ini memiliki manfaat yang dapat meningkatkan selera konsumen, cocok untuk menggugah selera anak-anak ataupun orang dewasa yang sedang dalam masa menjaga pola makan. Yang ketiga, produk konsumsi berupa makanan. Produk makaroni skutel ini merupakan produk yang dapat dipilih oleh pembeli berdasarkan variasi menu, harga, dan ukuran. Makaroni skutel hit bukanlah suatu usaha yang baru, melainkan usaha yang mengikuti usaha sejenis lainnya yang sudah lebih ada. Oleh karena itu, dalam aspek pembahasan pemasaran hanya membahas dari sisi variasi menu, karena produk sudah cukup terkenal di pasaran. Ini kita dapat lihat BMC-nya ya. Pertama-tama itu ada customer segment. Customer segment-nya itu ada anak-anak, remaja, dewasa. Dapat disebut juga seluruh kalangan masyarakat lah ya. Berikutnya itu ada value proposition. Makaroni skutel, keunggulannya itu konsep dapur yang menarik minat customer, macam-macam rasa dan ukuran porsi, layanan yang baik, ramah, dan sopan, menyediakan tester produk kepada customer. Selanjutnya itu channels.
menggunakan metode direct marketing dan sosial media, pemesanan online dengan menggunakan jasa antar online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Selanjutnya itu customer relationship. Ini melakukan promosi melalui event yang menyediakan tester dan diskon, serta menggunakan sosial media seperti Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Key partners yang kami gunakan itu toko sembako, agen frozen food, penyedia daging, dan layanan pesan antar. Selanjutnya itu key activities. Aktivitas yang kami lakukan itu menjual aneka olahan makaroni dengan menu utama makaroni skutel, melakukan promosi untuk memikat pelanggan, dan mencatat dan menganalisa pemasukan dan pengeluaran. Key research-nya itu memerlukan pegawai, bangunan toko, sistem pembayaran online atau langsung, barang dagangan yang berupa olahan makaroni, dan sistem web. Sistem web ini menyangkut pembayaran online sih aslinya. Berikutnya itu cost structure. Biaya alat dan bahan, biaya toko, biaya pegawai, dan biaya promosi. Revenue stream-nya itu keuntungan penjualan berbagai macam pilihan dan ukuran, dan keuntungan dari penjualan di toko. Pembahasan berikutnya, strategi marketing. Strategi marketing sangat mempengaruhi berkembangnya usaha kuliner makaroni skutel ini. Strategi yang dilakukan dalam memasarkan usaha ini antara lain ada dua. Yang pertama, membuat brosur dan flyer, serta mempromosikan melalui jaringan sosial internet. Selanjutnya itu promosi. Promosi yang akan dilakukan untuk memasarkan usaha ini yakni melalui sosial media, seperti Instagram, Twitter, Line, ataupun WhatsApp. Dengan pemesanan secara online yang menggunakan jasa antar online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Lalu menerapkan sistem membership yang nantinya akan mendapatkan keuntungan berupa diskon di beberapa menu yang disediakan. Jadi para pelanggan bisa mendaftarkan diri sebagai membership ya, biar dapat diskon. Struktur organisasinya ini pemilik saya sendiri, bagian pemasaran teman saya Hendri Prasetyo, bagian keuangan juga teman saya Tiur Amalia Stefani. Untuk bagian produksinya kami bertiga. Deskripsi pekerjaan, ya dapat dilihat lah ya, kalau pemilik itu kan memegang kendali penuh, lalu memeriksa, mengawasi, dan cek-cek gitu. Kalau bagian pemasaran, fokus ke promosi dan penjualan gitu ya. Selanjutnya itu bagian produksi, ya berarti fokusnya itu bikin produksi mocktail hit ini. Sedangkan untuk bagian keuangan, ini dia fokus ke keuangan kayak buat laporan, nah terus melihat laba rugi penjualan gitu-gitu ya. Slide berikutnya executive summary. Produk yang kami buat yaitu usaha ini bernama mocktail hit, terdiri dari kata mocktail yang berasal dari singkatan makaroni skutel dan kata hit yang merupakan inisial anggota kelompok, yaitu Hendri, Indah, dan Tiur. Kami tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner yang tentunya memiliki kekhasan tersendiri. Olahan makaroni skutel yang kami tawarkan adalah beraneka macam pilihan jenis daging, rempah-rempah, saus, dan juga bumbu berkualitas. Kami juga akan menyediakan menu makaroni skutel yang vegan friendly, tentunya dengan harga yang relatif terjangkau. Itu berkisaran dari 8.000 hingga 25 atau 52. Tentu saja porsinya juga berbeda ya. Isinya juga beda. Berikutnya itu customer, target pembeli dari seluruh kalangan masyarakat, anak-anak, remaja, dewasa. Kami ini mengutamakan kalangan remaja yang menikmati olahan makaroni skutel dengan melakukan promosi melalui event. Eventnya itu menyediakan tester dan diskon. Berikutnya itu ada future of business. Usaha kuliner sangatlah cepat berubah mengikuti arus tren yang selalu berubah-ubah dibandingkan dengan sektor lainnya. Oleh sebab itu, kami berusaha untuk selalu mengeluarkan variasi makaroni skutel yang dapat menarik para pembeli. Strategi pemasaran yang kami lakukan untuk memasarkan usaha ini dengan promosi melalui sosial media, lalu pemesanan secara online, seperti GoFood, Grab, dan ShopeeFood. Jadi kan, kita bisa lihat nih ya, kalau untuk usaha kuliner ini tuh cepat menjamur gitu ya. Jadi, diusahakan
para apa para pengusaha ini nih untuk berpikir out of the box. Maka dari itu kami ini akan mengusahakan selalu mengupdate menu-menu variasi makaroni skutel sehingga tidak membosankan gitu ya. Berikutnya itu ada keuangan. Proyeksi keuangannya ini seperti ini. Yang pertama itu ada sumber pendanaan. Pendanaannya sekitar ini dalam satuan rupiah dapat dilihat. Lalu kebutuhan pembiayaan modal atau modal investasi juga masih dalam rupiah. Selanjutnya kebutuhan pembiayaan modal kerja atau modal kerja masih dalam rupiah juga. Ini untuk per 5 porsi ya. 5 porsi sekitar 5 porsi 5 sampai 10 lah. Berikut ini adalah akun Instagram Maktelhit. Selanjutnya itu akan saya perlihatkan proses pembuatan Maktelhit. Ini tuh untuk porsi besar ya. Perkiraan harganya mungkin sekitar harga 25 ke atas. Untuk ukurannya segini ya.
Ya, tadi itu pembuatan makaroni suku telur dari kelompok kami. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.